tentang keutamaan ya mati syahid. Dan ini mati syahid yang paling utama adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah panjang lebar tadi kita jelaskan ya. Cuma saya ingin tambahkan di sini, mati syahid tidak selamanya juga harus di medan perang. Tapi ada banyak jenis mati syahid. Cuma bedanya nanti kalau mati syahid di medan perang itu dia nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, ya, dia dikuburkan dengan apa adanya. Bahkan para mujahid tidak disolati pun tidak masalah. Mereka dikubur dalam kondisi mereka berdarah segala macam itu dikubur begitu saja. Itu yang dicontohkan Nabi SAW. Nah nanti yang mati syahid yang saya sebutkan ini kurang lebih ada 7 atau 8 jenis mati syahid yang lain. Itu hanya berlaku mendapatkan keutamaan syahid nanti di akhirat. Tapi di dunia berlaku jenazahnya seperti orang mati biasa. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati gitu ya. Nah di sini disebutkan dalam hadis ya, yang sahih riwayat Abu Daud. Asy-syahadatu sab'un siwal qatla fi sabilillah. Mati syahid itu ada 7 selain mati syahid di medan perang. Jadi 8 berarti mati syahid. Nah yang 7 ini bukan di medan perang. Al-mat'un syahid. Ya. Orang yang sakit kena wabah. Taun itu wabah pes sebenarnya. Tapi waktu kemarin pandemi fatwa ulama banyak menggunakan dalil tentang taun ini di wabah pandemi kemarin. Wabah corona ya. Karena sudah merata mendunia makanya dianggap seperti jenis taun. Nah, ini kalau orang meninggal karena itu mati syahid. Kemudian yang kedua wal ghariq syahid, orang yang tenggelam juga mati syahid. Wa sahibu zati jambin, orang yang kena penyakit di tulang rusuknya. Ada masalah tulang rusuk itu mati syahid kalau dia meninggal gara-gara itu. Yang keempat wal mabtun syahid, orang yang meninggal karena sakit perut juga mati syahid. Ya, kemudian yang kelima wa sahibul hariq syahid, orang yang mati kebakaran juga syahid. Jadi yang pertama orang yang kena wabah, kemudian yang kedua orang yang tenggelam, orang yang ketiga kena penyakit di rusuknya, meninggal kena penyakit di rusuknya, yang keempat kena sakit perut, yang kelima kena kebakaran. Yang keenam walladhi yamutu tahta hadmi syahid, orang yang mati kena runtuhan, ya, syahid, ya, itu juga mati syahid. Kemudian yang ketujuh wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid, wanita yang melahirkan meninggal juga syahid. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain, man qutila fi sabilillah, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia mati syahid. Wa man mata fi sabilillah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh di medan perang dia syahid. Itu dalam hadis Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati di jalan Allah dia syahid. Apa bedanya? Kalau yang pertama orang mati berperang di medan Allah, di medan perang karena Allah, dia pergi berperang dia terbunuh. Ini mati. Ini yang pertama, man kutila, terbunuh. Yang kedua, man mata fi sabilillah. Siapa yang mati di jalan Allah, kayak antum keluar menuntut ilmu begini terus meninggal. Ya. Orang keluar pergi haji dan umrah jalan Allah meninggal. Antum keluar cari nafkah untuk keluarga meninggal. Ini semua dianggap di jalan Allah syahid. Waman mata fi ta'uni fahuwa syahid, siapa yang mati karena wabah taun dia syahid. Waman mata fi batni fahuwa syahid, siapa yang mati karena penyakit perut maka dia syahid. Wal ghariqu syahid, dan orang yang mati, orang yang tenggelam juga mati syahid. Dalam riwayat Imam Bukhari ditambahkan ini kita bisa katakan sebenarnya jadi jenis mati syahid ya, yang kesembilan ya, selain terbunuh di jalan Allah ya. Kalau tadi hadis pertama ada 7 selain mati di jalan Allah. Ditambahkan di hadis kedua tadi adalah orang yang mati sedang di jalan Allah. Itu berarti yang ke-8 selain mati di medan perang. Yang ke-9 hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Selain mati di medan perang ini ya. Ini yang ke-9 sekarang. Wa man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid. Kayak kita lagi diserang perampok, kita bela diri kita terbunuh. Nah di situ kita mati syahid. Yang perlu digarisbawahi juga adalah orang yang mati syahid di medan perang itu dibersihkan semua dosanya kecuali utangnya. Kecuali utangnya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, yukfaru li syahidi kullu dzambin illa ad-dain. Dalam hadis riwayat Muslim, semua orang yang mati di medan perang maka akan diampuni dosanya kecuali utangnya. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi, tentu karena utang ini ada urusannya sama orang lain ya, maka kita harus selesaikan baru bisa. Makanya para sahabat kalau mau pergi berperang, itu yang Nabi juga diantara Nabi tanya, kamu punya utang enggak? Kalau ada yang punya utang disuruh bayar dulu baru ikut. Khawatirnya dia terbunuh gitu. Atau kalau tidak ada yang menjaminnya, kalau dia mati nanti akan dibayarkan utangnya. Atau pemilik utang memaafkan kalau dia mati syahid, maka itu masih aman gitu.